Kemudian yang ketiga, Mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselisihan hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja, tetapi juga safeguard of democracy, di mana dalam pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan. Hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, terlebih jika dicampakkannya suatu kedaulatan yang seyogyanya berada di tangan rakyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan ahli? Apakah Mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan? Saya hanya ingin bertanya, ya, apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme, bukan sekedar constitution, apakah MK tidak bisa melakukan referendings, ya, ijtihad? Karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial, ya, inherent dalam tubuh MK itu sendiri. Nah, yang kedua, kita kan memang juga melihat bahwa MK, kalau tadi suka menghubungkan dengan pertanyaan dari Paslon 01, itu melakukan satu ijtihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut, misalnya salah satu mengenai diskualifikasi dalam kasus-kasus pilkada. Kemudian juga mengenai perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini hal-hal yang saya kira hasil dari penerapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK. Nah, saya ambil contoh misalnya, putusan MK nomor 85 tahun 2022, di mana di sini tidak lagi dibedakan, ya, perbedaan rezim pemilu itu. Pilkada adalah pemilihan umum. Jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK. Nah, lanjut, Mahkamah Konstitusi, bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran administrasi TRM? Jelas tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sebagaimana ahli telah nyatakan, ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administrasi pemilu dengan penghitungan hasil. Ini kan dua hal yang beda. Pasalnya aja beda. PAP, TSM, di undang-undang yang sama. 286, Junto 460, Junto 463. Tentang MK 475, utamanya ayat 2. Dibedakan tempatnya, dibedakan materinya. Sekarang kita samakan. Kalau begitu, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Iya, artinya ya kan? ahli berpendapat tidak bisa, ya. Iya. Silakan. Lanjut kemudian dari 03. Yang berkaitan dengan pertimbangan putusan Bapak DKPP. Todong Mulia Lubis. Jelas. Apakah yang mulia Mahkamah Konstitusi melakukan referendum ijtihad? Jelas, saya sudah mengatakan, pendapat saya tidak bisa. Sudah jelas, ada nafi, ada isbat, ada mafhum mukhalafah, argumentum acuratio. Nah, sekarang apalagi? Dalil apalagi yang membenarkan? Silakan hadirkan kepada ahli argumentasi yuridis, filosofis yang selainnya. Ahli yakin itu tidak ada.